sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's sing. I sing praises
Kami bersyukur Tuhan ketika kami datang di tempat ini dan menaikkan pujian kami. Engkau membalas dengan kehadiran-Mu di tempat ini langsung. We can feel the presence already. Dan damai sejahtera dan sukacita itu Tuhan memenuhi hati kami saat ini. Untuk itu kami akan terus memuji Engkau, menaikkan pujian kami lebih dan lebih lagi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima pujian penyembahan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap katakan amin. Yes, let's go. Berikut adalah lagu RP yang baru lagi, salah satu lagu yang bagus. I'm sure kita akan diberkati hanya dengan lirik-lirik ini saja. Let's go. It goes a little something like that. Di dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku. Dalam jiwaku Tuhan rasakan penuh. Tuhanku terus bertumbuh meraih kemenangan. Aku takkan gentar, aku takkan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku, semuanya karena-Mu, semua sambut dengan suaramu. Kita naikkan bersama ya. Dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidupku karena hebatku. Dalam jiwaku Tuhan rasakan penuh. Imani Tuhanku terus bertumbuh meraih kemenangan. Aku takkan gentar, aku takkan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku, semuanya karena-Mu, semua benteng yang takkan gentar, aku takkan goyah, berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku, semuanya karena-Mu, semua benteng yang dengan Segala perkara dapat kita tanggung karena Dia yang bersama dengan kita. Amin. Dia yang memberi kemenangan atas setiap kita. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baru. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Mari kita membawa diri kita di hadapan Bapa. Dia hadir di sini. Dia mengasihi kita. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, pagi ini kami membawa dan menyiapkan hati kami. Membawa seru doa kami. Membawa ucapan syukur kami. Terima kasih kepada Tuhan. Atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Karena kami tahu. Kami ada. Karena Engkau yang menopang kami. Kami hidup. Karena Engkau yang memberikan kami pemeliharaan setiap hari. Dan tidak pernah lolos Engkau memperhatikan dan menolong, menyertai, menjawab setiap seru doa kami. Firman-Mu berkata ketika kami akan mencari dengan segenap hati, maka Engkau akan memberikan diri-Mu hadir dan nyata di dalam kehidupan kami. Engkau akan menyatakan diri-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami, membawa penyembahan kami kepadamu. Dan kami tahu, Engkau bertata di dalam setiap pujian kami. Engkau bertata di dalam setiap hormat yang kami naikkan kepada Allah. Dan Engkau senang, Engkau bersuka cita ketika kami melihat Engkau hadir di tempat ini. Engkau akan memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, memberikan jawaban dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa diri kami di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Shalom semuanya. Boleh mengangkat tangannya supaya saya lihat responsnya. Thank you. Confidence kita ada di dalam karya Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini, satu hal yang saya lagi pelajari yaitu we come from the winning side. Kita datang dari arah kemenangan di dalam Dia. Mari bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layak, Kau layakan Tuhan, amin, amin. Mengambil, datang pada Dia, melihat tata kemuliaan Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang naikkan sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. His love, kasih-Mu mengalir, memulihkan.
Ada pemulihan dalam dia. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mengundang semua kita bangkit berdiri bersama-sama menyembah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara, bebaskan diri saudara menyembah Allah yang hidup. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, masuk sama-sama, yuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan. Sudah robek tirainya, bisa langsung masuk. Pujian naikkan sembahku untuk satu oknum. Bagi-Mu Allah yang mulia, Dia layakkan kita. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata bersisi. Oh, luar biasa. Haleluya. Dan pujian ku naikkan sembahku. Haleluya. Bagimu Allah yang mulia. Sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Thank you, kekudusan-Mu, Your holiness, oh God, kasih-Mu mengalir. Anugerahnya besar, katakan sama-sama. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari pagi hari ini kita angkat tangan kita, katakan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oh, kekudusan-Mu melingkupiku. Yes, Lord God. Kasih-Mu, oh, mengalir, memulih. Syukur buat anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Jemaat saja sama-sama kita nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan. Keselamatan, kesehatan, jalan keluar, semua ada di dalam keselamatan. Semua ada di dalam keselamatan. Haleluya. Oleh kuasa. Mari sama-sama sekali lagi. MDC pagi hari ini, mari sembah Dia. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Yesus Tuhan mengalir, memulihkan. Mari katakan sama-sama. Sungguh besar
keselamatan itu bukan hanya selamat, tapi kesehatan, jalan keluar, financial freedom, semuanya ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini datang menyembah Allah yang besar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang baik buat Allah kita. Oleh kiri kananlah saudara, kiri kanan saudara, touch mereka, katakan kata-kata yang baik. Selamat datang di hadirat Tuhan. Allah kita sumber satu-satunya, Yesus Tuhan yang berkuasa. Tepuk tangan sama-sama. Worship you, praising you, haleluya. Kaulah satu-satunya, amin, sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang, amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Engkau ciptaan yang baru, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ucapan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Layak terima pujian. Satu-satunya katakan Kaulah satu-satunya. Wow. Dia sumber dari segalanya. Jalan dan kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin, amin. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, amin. Itu mujizat Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Dengan rasa syukur kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yakinkan itu dari hati kita buat Yesus kita. Kaulah alasan untuk ku hidup. Untuk apa? Hanya menyenangkan-Mu. Kerongkongan kalangan, katakan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, menyenangkan, hanya menyenangkan-Mu. We worship you. Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Hidupmu berbeda, totally different. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku sekali lagi. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu.
Bukan kuat dan gagah kita, amin. Kita bisa melewati kehidupan sehari-hari dengan rohnya. Haleluya. Saya ngajak Anda pada waktu refrennya kita lompat sama-sama. Udaranya kan dingin. Jadi berkeringat sedikit gak apa-apa ya. Bukan dengan kuat dan gagahku, namun karena kasih-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewat ibadah, Lewat ibadah tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. haleluya. Berseru, Dialah Raja yang perkasa, Allah yang besar dalam hidup kita. Bukan dengan Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. lewat badai, ada badai lewati. Lewat ibadah tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. tepuk tangannya gini. Diangkat di atas kepala. Mau loncat, mau lompat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami lompat buat Engkau Tuhan. Buat Yesus Kristus Tuhan. Kaulah Raja. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Engkaulah Yesus Kristus, Raja perkasa satu-satunya. Engkaulah Tuhan. Mari proklaim sama-sama. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sorak-sorai buat Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang perkasa. Haleluya. Kita datang from the winning side. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Bapak Ibu yang tercinta silakan duduk. Ada ciptaan lagu dari gereja kita bersama yang sudah beberapa kali dinyanyikan. Kita akan pakai ini untuk menyembah Tuhan. Menggap. Sungguh tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Amen. Penyertaan-Mu nyata dalam setiap kami. Luas dalam cinta-Mu Bapa, bagai lautan tak bertepi.
mentari pagi. Amin. Cinta hanya sebuah kata tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata dan jiwaku sempurna karenanya.
menceritakan kemuliaan Tuhan. Bumi menceritakan kebesarannya. Engkau besar ya Tuhan. Semua persoalan tiba-tiba menjadi kecil di hadapan Tuhan. Dia yang menjawab setiap kehidupan kita lewat firman-Nya. Haleluya. Mulia namamu besar. Sebab kau besar. Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan sama-sama. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Angkat tangan saudara sama-sama. Allah hadir. sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan. Tiada seperti Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah yang baik. Allah yang baik. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita langsung akan melihat karena serinya adalah mengenai doa. Jadi saya akan melanjutkan mengenai doa yaitu berdiri teguh. Dan Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 12. Boleh kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan? Ya, kita akan baca dari ayat 10 sampai dengan 12. Oke, tuh 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapa, kami berdoa pada hari ini, bila kiranya Roh Kudus akan menerangi mata hati kami dan membuat kami menyadari betapa pentingnya Tuhan perlengkapan senjata ini dan membuat kami berjalan di dalam kemenangan setiap hari. Bahkan sebagai gerejamu, kami mendengar suaramu untuk kami mendengar seruan daripada komandan kami untuk bergerak maju dan menjadi berkat bagi kota ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dong Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus, kita tahu bahwa Efesus itu adalah salah satu kota yang paling keras tentang penyembahan berhala. Jadi kalau orang mau hidupnya itu main-main perempuan, cari perempuan gitu ya, mau berzina, mereka perginya ke Korintus. Sampai ada istilah kalau orang yang mesum itu ya, kamu sangat Korintus sekali sih, gitu ya. Jadi kira-kira sekarang kalau saudara mau punya bahasa rahasia ngomongin orang gitu ya, oh ini orang kok mesum gitu ya, bejat gitu ya, ini Korintus banget nih orang gitu ya. Ya, jadi itu sangat menjadi istilah tenar pada waktu itu. You are so Corinthians. Tetapi kalau orang pergi ke Efesus, orang pergi ke sana itu untuk cari jimat. Gitu, untuk memperbaharui perjanjian dengan setan, dengan kuasa kegelapan, untuk supaya usahanya lebih lancar, kekuasaannya lebih besar, politiknya lebih bagus. Dan kota itu kan sangat kaya, sangat makmur, penuh dengan juga
filsuf-filsuf yang hebat. Tetapi yang paling penting setiap hari, setiap jam orang teriak-teriak, besarlah engkau Artemis. Besarlah engkau Artemis. Kita tahu Artemis itu adalah dewa atau dewi kesuburan. Ya, dia punya payudara, itu badannya semua penuh payudara, artinya penuh dengan sumber kehidupan. Dewi Diana kalau dalam bahasa Romanya. Nah saudara, bayangkan tiap hari orang mendengar seruan dan jeritan pengagungan kepada kuasa kegelapan. Nah sementara Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang dipenjara. Dia sedang dipenjara di Roma, dan dia dipenjara dengan dirantai dan dijaga 3 kali 24 jam ya, jaga gantian gitu, dan dirantai dia dengan si penjaga atau si pretorian ini, penjaga istana negara yang juga tahanan politik khusus. Jadi orang-orang inilah yang menjaga Paulus. Di tengah-tengah seperti itu, dia menulis surat ini. Bahwa kamu harus bertahan, kamu bukan cuma jadi terang. Di pasal 5 dia bilang kamu mesti jadi terang, kamu mesti hidup berbeda. Bahkan pernikahanmu mesti hidup berbeda dengan pernikahan sekelilingnya. Karena pernikahanmu itu adalah gambaran Kristus dengan gerejanya. Tetapi kemudian dia bilang akhirnya, final words, kata terakhir sebelum saya tutup. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, ada saat saya percaya bahwa ketika Martin Luther menulis ini dalam tahun 1600 pada waktu dia juga sedang ada di dalam sebuah bukan penjara, tetapi karena dia dikejar dan dia menjadi buronan gereja Katolik pada waktu itu. Jadi Princess Johannes, yaitu raja dari Jerman, menyembunyikan dia di sebuah benteng. Dan disitulah dia menulis banyak lagu-lagu dan kidung-kidung, termasuk juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman yang disebut dengan Martin Luther Bible itu, Perjanjian Baru. Nah pada waktu itu dia menulis, dia tiba-tiba masuk di membaca ada 2 pasal. Yang pertama Mazmur 46, lalu kemudian juga Efesus pasal yang ke-6 ini. Lalu muncullah nih lagu A Mighty Fortress is Our God. Mungkin bagi saudara yang kenal lagu hidung, kenal lagu A Mighty Fortress is Our God, a bulwark never failing. Saudara, dia katakan bahwa Allahku adalah benteng yang kokoh, perlindungan yang tidak pernah gagal. Penolongku sekalipun musuh itu datang seperti banjir. Dan dia tidak pernah gagal di dalam membela saya. Walaupun musuh datang dengan begitu ngeri menyerang. Bahkan dikatakan bahwa dia datang dengan segala siasat. Dengan segala metode yang jahat sejak zaman dahulu kala. Itu bicara mengenai iblis. Dikatakan his craft and power are great. Dia menyadari bahwa iblis ini bukan cere. Iblis bukan kecoa. Dia tahu bahwa iblis juga ada kuasanya, tetapi bukan maha kuasa. Dikatakan bahwa an arm with hate. Dia dibekali dengan segala kejahatan. Tidak ada yang bisa membandingkan ini saudara. Keinginan dia hanya ingin menghancurkan setiap orang percaya. Keinginan dia tidak pernah bisa menjadi sahabat kita. Itu keinginan si jahat. Don't make friends with Satan. Dia nggak akan pernah jadi sahabat yang baik bagi kita. Dan dikatakan bahwa tetapi tidak ada bandingnya dengan engkau Tuhan. Walaupun musuh ini kuat. Nah saudara, kekuatan yang dari firman ini mendorong dia. Dan ini kemudian menjadi penghiburan kepada orang percaya sepanjang masa. Pada waktu kita mengalami tekanan berat, kita tahu kemana kita pergi. Kenapa kita pergi kepada Allah? Dan saya katakan bahwa inilah keinginan setan. Selalu target setan adalah kehancuran hidup murid-murid Kristus. Dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia seperti sniper yang satu persatu dia cari saudaraku. Dan ingat, keinginan dia adalah bullseye. Mati langsung.
Sniper nggak pernah saudara kalau nembak orang itu nggak mati. Harus mati. 1 kali aja, nggak boleh 2 kali. Harapan terbesar setan dan semua roh-roh jahat utusannya bukan hanya melumpuhkan dan membunuh, tetapi memporak-porandakan kawanan jemaat Kristus. Tujuannya bukan cuma satu persatu, tetapi Alkitab berkata, bunuhlah gembala, maka tercerai-berailah seluruh kawanannya. Dia punya target. Makin saudara dipakai Tuhan, makin terang target saudara untuk dihajar sama setan. Tapi bukan berarti kalau saudara enggak cuma jemaat aja atau baru bertobat lalu kemudian saudara aman. Dengar baik Bapak Ibu. Saya ingat ketika Kayer ya, almarhum nih. Saya baru saja bertobat nih, baru aja maju. Kan turun tuh, suruh balik. Dia masih kasih sedikit firman. Dia bilang begini, dengar ya. Selamat datang di dalam kerajaan Allah. Dan selamat berperang. Kita nggak masuk ke playground lalu go happy, go lucky. Enggak saudara. The moment saudara bertobat lahir baru, iblis menunggu kita dan kita masuk di dalam medan pertempuran. Dan musuh menjebak kita dengan segala macam intrik dan metodenya. Welcome to the battlefield. Dan bukan peperangan ecek-ecek saudara. Karena musuh, kita bukan pakai peluru karet, ini peluru beneran. Dan menghancurkan kehidupan, bukan cuma kehidupan pribadi, tapi kehidupan pernikahan, kehidupan anak-anak, kehidupan generasi berikutnya. Kalau dia bisa pukul 1 lalu hancur semua, maka dia akan lakukan itu. 1 tahun kemudian, pada waktu saya baru bertobat, kemudian ada satu hamba Tuhan yang besar sekali, luar biasa. Pada waktu itu satelit hanya digunakan sedikit dan salah satunya adalah oleh penginjilan. Dan orang ini berkhotbah setiap minggu 500 juta pasang mata seluruh dunia menyaksikan dia berkhotbah. Very talented evangelist, pemain piano hebat, penggubah lagu, pengkhotbah besar. 1 tahun kemudian, masa kita masih baru semangat bertobat. Dia berdiri di depan pulpit dan mengatakan, saya mundur dari pelayanan. Karena ketahuan berzina dengan pelacur. Dan ternyata bahwa dia sudah berumur hampir 60 tahun. Tapi pada waktu itu ditanya, sejak kapan kamu jatuh dalam dosa ini? Sejak umur 17 tahun. Pengkhotbah keliling. Habis khotbah balik ke hotel udah nunggu pelacur di sana. Tidak ketahuan. Kalau hari ini, minggu ini ada seorang pendeta pengkhotbah membunuh perempuan dan masuk lift ketawa-ketawa. Bukan 1 hari itu terjadi. Tapi karena dia nggak peduli, dia nggak mampu berdiri teguh di dalam setiap serangan yang ada. Saudara, dikatakan akhirnya apa? Hendaklah kamu kuat. Pertama dikatakan kuat di dalam Tuhan. Ini sebuah peringatan kepada setiap murid Kristus untuk bangkit dari kepasifan. Dan waspada terhadap realita, terhadap kenyataan peperangan rohani itu setiap hari Bapak Ibu. Kita bangun pagi sudah dihadapkan kepada situasi, kepada persoalan. Bahkan sekarang ini gak usah bangun pagi, lagi tidur dihajar saudara. Itu sebabnya saya dan istri saya punya satu kebiasaan, kalau mau tidur gak putar lagu. Gitu ya. Puji Tuhan dengan audio Bible ya. Haleluya gitu. Jadi pokoknya putar tidur sampai pagi firman aja terus masuk. Karena ada ayat di dalam Mazmur bilang bahwa aku akan berbicara dalam hati nuranimu pada waktu malam. Pernah Bapak Ibu udah mumet ditinggal tidur. Besok paginya ada ide gitu. Jalan keluar. Ting.
Nah bayangkan saudara kalau itu cuma sekedar hikmat manusia. Tetapi bila kita izinkan Tuhan berbicara terus kepada kita lewat firman. Karena pada waktu kecil bagaimana saya mendidik anak saya untuk punya sense of music. Mulai masuk ke rumah kita bilang ya. Untuk baby itu selalu diputar lagu klasik gitu ya. Itu gak pernah berhenti sampai dia besar. Dia tidur dengan itu. Dan satu kali dia mesti menghafal musical, drama, berapa lagu. 1 minggu saudara, hanya saya putar begitu. Dia udah tahu semua lagu itu. Karena ternyata dia akhirnya bisa belajar dan lebih cepat meresap semuanya. Ada anak-anak sekolah minggu dulu kita punya video atau kaset gitu ya. Dulu zamannya kaset lalu CD, lalu kemudian itu kisah-kisah firman Tuhan. Masukin terus. Dan puji Tuhan saudara. Kenapa? Karena setiap hari kita mengalami serangan. Bukan seminggu sekali Bapak Ibu. Setiap hari. Dulu saya berpikir ya waktu mau khotbah hari Jumat udah mulai tense-nya tinggi. Wah peperangan. Baru saya bilang ini mesti peperangan, mesti doa puasa nyari Jumat. Karena minggunya khotbah. Tetapi kemudian saya baru sadar setelah saya pelajari siklusnya. Gagalnya saya bukan dari Jumat sampai Minggu saudara. Senin. Waktu libur. Libur pendeta. Waktu kita leha-leha justru hajar saudara dihabisin. Nah Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ternyata tidak ada itu namanya. Oh ya udah mau pelayanan baru ini intensitasnya tinggi baru kita mesti siap-siap. Enggak ada. Every day. Dan kalau kita lagi liburan, lagi happy, lagi nggak ada apa-apa. Nah justru di situ paling bahaya. Jadi be alert. Tetapi kemudian kemarin saya pergi sama Cilis, sama Ricky. Dan saya bilang, wah Pak ini restorannya ada ajiannya loh Pak. Tahu saya bilang gitu. Makanya enak, rame kan. Dia bilang, iya. Ya masuk. Dan saya bilang gini, saya pernah satu kali saya bilang gitu. Lagi nggak enak, udah habis pelayanan, mau makan. Tapi kemudian piringnya gerak sendiri, gitu. Wah saya bilang ini orang ajian memang rame saudara. Saya bilang ini, terus Cilis bilang iya jangan-jangan dia pakai itu waitressnya yang gratisan tuh, roh jahat gitu ya. Geser sendiri piringnya gitu kan. Dan di situ saya bilang sama Ibu Vivi, aduh ini udah capek saya habis khotbah. Mesti pelayanan lagi, mesti pelepasan lagi, mesti alert lagi. Kalau kita di dalam daerah misi lain, memang udah di set. Kamu ke sana daerah musuh, kamu mesti awas. Tapi kalau kita lagi enak-enak, tenang-tenang di daerah sendiri, terus mau makan, mesti peperangan rohani lagi, rasanya nggak enak. Ngapain sih mesti kerja keras, lagi mau makan enak. Bapak Ibu, artinya it's every day. Bukan berarti kemudian kita jadi aneh ya. Satu kali ada pendoa syafaat nih, belum pernah lihat ice carving. Yang kawinan itu loh ya, ada A gitu. Lalu dia, kan itu asap-asap. Asap-asap. Dan ternyata orang tuanya ini semua bukan Kristen. Cuman anaknya doang Kristen. Jadi saya masih jadi usher gitu jagain. Ini pendoa muter-muterin, doain tempat makan segala macam. Masuklah ini di asap-asap ini. Mereka doa tengking dalam namanya. Saya bilang tante ngapain? Tengking nih rohnya udah ada nih asap-asap. Saya bilang tante itu ice carving namanya tante. Ice carving, memang es. Bukan gak ada itu ajian-ajian atau dupa, itu gak ada tante saya bilang. Oh gitu ya, nah iya. Udah gak usah di sini tante, repot nanti ribet nanti orang pikir nanti kita ngapain gitu loh. Kadang-kadang kita juga jadi terlalu over. Ngeroh gitu ya istilah saya. Bukan. Tetapi kita harus sadar, jangan pasif itu maksudnya. Waspada. Lalu dibilang betapa hebatnya kuasa bagi orang percaya. Jadi bukan cuma kuasa Allah, tetapi betapa hebatnya the surpassing greatness kepada orang percaya. Berarti kita belajar meningkatkan kesadaran akan kekuatan Allah yang diperoleh dari kemenangan rohani dalam peperangan rohani kita setiap hari. Jadi dengan kata lain begini, waktu kita mulai baru bertobat, kita kan mengalami peperangan rohani. Kita belajar dari sana. Kita bertumbuh. Otot-otot kita makin kuat. Keterampilan rohani kita makin kuat. Kepekaan kita makin besar.
Jadi harusnya semakin lama kita dalam Tuhan, kita belajar meningkatkan kesadaran akan kuasa Allah dalam hidup saya. Bukan makin menganggap remeh, tetapi makin menyadari. Sama seperti begini, semakin kita ada dalam Tuhan, kesadaran akan dosa makin tinggi. Dulu dosa itu kelihatannya enggak apa-apa gitu, kita lakukan oke-oke saja. Tetapi kemudian kita merasa sekarang kok enggak enak ya saya melakukan ini ya. Dulu kayaknya jokes ini bikin saya ketawa, tapi sekarang kok bikin rasanya kok hati nurani saya terganggu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kesadaran kita akan Allah makin besar. Dan itu yang kita mesti dorong. Termasuk kesadaran akan kuasa Allah di dalam hidup kita. Bahwa Allah lebih hebat daripada roh yang ada di sekeliling saya. Allah lebih besar daripada kuasa kegelapan di sekeliling saya. Nah lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 12 dan 13 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lalu bilang, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ini adalah sebuah tindakan yang kita harus bawa perlengkapan. Dan kita tahu bahwa perlengkapan senjata itu Bapak Ibu, dia lihat dalam fitur dari si penjaga penjara itu. Itu pasukan infanterinya Roma. Pasukan pejalan kakinya Roma. Dimulai dari belt of truth, ikat pinggang keadilan, kebenaran, the truth. Karena sama seperti yang belajar Pilates, saudara tahu core itu di sini kan. Belajar pertama dikuatkannya di core dulu, otot-otot di dalam ini. Dan ini yang pertama untuk menahan semua beban. Ya, ditaruh di sini pedang, ditaruh apa, dan ini membuat ini ke atas baju jirahnya nanti. Kalau tentara dia namanya kopel rim, gitu ya. Ini mengikat dan ini harus kuat, gitu. Dia mengikat karena dia akan menjadi cantelan ke atas, cantelan ke bawah, cantelan ke samping. Nah, the truth itu adalah kebenaran, firman Allah sendiri, emet, Tuhan itu sendiri. Akulah kebenaran kata Yesus. The truth itu pribadi. Bukan pengetahuan semata-mata. It is personal. Itu adalah pribadi Allah sendiri. Kenakanlah truth itu. Lalu dibilang kebenaran. Nah Bapak Ibu, kebenaran, righteousness. Bukan truth, beda. Nah righteousness di sini adalah apa? Kebenaran karena dikerjakan. Dan itu melindungi perisai, melindungi baju jirah ini, melindungi yang ini, hati kita. Dan biasanya itu ada 3 lapis. Yang keluar pertama ini adalah kebenaran yang kita kerjakan, practical righteousness. Kalau kita melakukan kebenaran kita senang kan, melakukan kebenaran ya, merasa wah Tuhan senang, puji Tuhan. Tetapi kalau kita gagal biasanya kita patah semangat. Karena kebenaran hasil dari pekerjaan kita. Tetapi itu ada yang namanya kita mesti rajin berbuat baik. Tetapi di dalamnya itu ada, di tengahnya ada halau, lalu di dalamnya itu ada satu lapis lagi. Nah itu yang melindungi jantungnya. Saudara, kalau yang di atas ini masih bisa ketembus, ada satu yang masih melindungi yang dari dalam. Dan dari dalam itu adalah karya Kristus kepada kita. Bahwa kita dibenarkan bukan karena usaha kita. Kita dibenarkan karena karya Kristus di kayu salib sudah selesai bagi kita. Amin saudara. Baju jirah keadilan. Ketopong keselamatan, berbicara mengenai helmetnya ini. Keselamatan kita. Pikiran seluruhnya, kepala kita ini penting. Dan itu sebabnya kita mesti mengerti bahwa di dalam semua pusat ini, kita tahu bahwa semuanya kembali kepada keselamatan Allah. Apa yang Allah sudah kerjakan kepada kita. Lalu kasut yang bersifat kerelaan. Mereka punya sepatu itu ada seperti golf ya. Seperti orang yang main golf itu kan ada ujungnya, ada spike-nya. Ya, untuk dia apa? Karena berjalannya itu pasukan ini mesti berjalan dengan batu-batu dan juga tanah lumpur kalau berperang. Nah kalau tanah lumpur sepatunya itu nggak ada spike-nya, nggak ada pakunya, maka dia akan gampang didorong. Maka kalau dia ada diinjak begini kan dia tahan.
Dan apa yang bisa menahan kita di tengah-tengah kesulitan dan perjalanan jauh dan keletihan? Cuma satu Bapak Ibu, satu. Kesiapan kita memberitakan Injil setiap hari. Pernah ngalamin pada waktu kita kayaknya, aduh males banget nih ya, bosan banget jadi orang Kristen. Terus di samping kita itu ada orang yang nanya-nanya tentang kekristenan. Kita bilang, wah ini dia. Pulang rasanya kebakar lagi. Readiness to preach the gospel. Itu yang bikin kita bertahan lama dalam perjalanan kita. Dan pedang itu bukan pedang panjang, itu pedang pendek, dagger. Itu perang jarak dekat. Ofensifnya cuma satu Bapak Ibu, pedang. Dan itu adalah bukan panah, bukan tombak, tapi pedang. Kita mesti bertarung dan dengan itu firman Tuhan. Kita mesti punya keterampilan memakai firman Tuhan setiap hari. Perisai iman. Perisai itu segede orangnya ya. Jadi bukan perisai yang kecil, bukan seperti kayak Captain America gitu, enggak. Dia perisainya seperti dinding. Tuh. Dan kemudian perisai ini, kalau nonton film Gladiator, ya lihat saudara. Dia perisai itu karena kayak dinding dan kemudian di ujungnya ada lekukan. Nah jadi nanti bisa ditempel ke perisai sampingnya. Jadi kayak dia gitu, kayak huruf S. Tujuannya apa? Mereka akan jalan bersama-sama. Kalau ditembak mereka tinggal angkat bersama-sama kakinya. Ditembakin gak apa-apa. Kalau udah dari hujanin dari panah dari atas, maka mereka bikin yang namanya torpedo. Formasi kura-kura. Jadi kayak kura-kura dari samping, kiri, kanan, belakang. Mereka jalan. Dan Bapak Ibu, selalu orang Roma itu merekrut satu kompi itu temen-temennya. Temen main satu kampung. Dia tahu yang di belakang ini tidak akan menusuk dia. Dia tahu teman di belakang ini adalah teman covenant. Akan mati sama-sama karena kita berdiri sama-sama, kita dididik sama-sama, kita main sama-sama, kita teman main sama-sama. Mereka berdiri dan itu adalah perlindungannya. Nah saudara-saudara, semua ini selengkap perlengkapan Allah ini. Dikatakan ini bukan perlengkapan kita. Dikatakan the armor of God, perlengkapan senjata Allah, bukan senjata Markus. Bukan senjata Pak Dwi, bukan. Senjata Allah. Artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa usahakan ini sendirian. Sekalipun kita sangat rohani, tidak jaminan iman kita. Bukan iman saya. Ketekunan kita bukan didasarkan kepada kedalaman iman kita. Tetapi kepada kedalaman kasih Allah dalam hidup saya. Bukan kepada kerohanian kita. Karena ini jebakan kepada orang-orang yang sudah lama dalam Tuhan. Dia merasa ini iman gua cukup kok. Aku tahan kok. Nah, gak ada yang tahan Bapak Ibu. Gak ada yang tahan. Kita harus tahu bahwa ini semua adalah Tuhan. Nah mengapa kita perlu pakai semua selengkap senjata Allah itu? Ayat 12 dan 13 berkata begini. Ada 3 alasan. 1. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Berarti setan itu bukan darah daging saudara. Jadi bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan itu setan. Walaupun sering kita bilang setan lu ya. Dasar anak setan. Ya kalau anak setan bapaknya sopo. Bukan. Tapi dikatakan kuasa rohani. Karena kuasa rohani maka peperangannya pun dan senjatanya pun harus rohani. Yang kedua, musuh kita itu terorganisir seperti mafia. Dikatakan ada penghulu di udara, ada roh jahat, ada tentara langit. Semua itu terorganisir. Kita bukan lawan orang-orang sporadis, bukan. Terorganisir musuh kita. Untuk itu tidak boleh sembarangan. Saya ingat, masih petantang-petenteng baru belajar prophetic anointing, pergi ke Cungko.
Perginya ke, apa itu kota yang, kok saya lupa, di selatan. Guangzhou. Wah, Guangzhou. Ada kambing gede. Itu tugu kambing. Itu dianggap percaya bahwa itu adalah nenek moyangnya orang Guangzhou. Turun dari atas kambing, 7. Dan saya tahu bahwa ini adalah kekuatan kuasa gelap. Saya pergi ke sana berdua, saudara. Melakukan yang namanya prophetic redemption. Kita berdoa, bertobat. Tetapi persoalannya harusnya karena ini sekota, nggak bisa dengan 1-2 orang. Ini pertempuran strategis tidak bisa dilawan dengan orang-orang praktis, 1 orang 2 orang. Bahkan gereja 1 pun nggak bisa. Ini mesti sekota. Makanya saudara, kenapa Pastor Andreas begitu seriusnya mendoakan sekota, sejahtera kota. Karena untuk 1 kota ini nggak bisa 1 gereja. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan itu doa. Pertama saudara, saya hampir ditangkap sama FSB. Sama polisi rahasianya China. Lolos. Pulang, tiba-tiba pada waktu itu, pada malam itu juga, istri saya telepon, kamu bikin apa di sana? Nah istri saya kan di sini waktu itu belum ada WA. Kamu bikin apa di sana? Saya bilang, kenapa? Tiba-tiba dia lagi doa, itu uratnya bunyi, tak, begitu. Ini urat kakinya bunyi, peletak. Kamu bikin apa di sana? Saya bilang, oh iya saya lawan ini segala macam. Belum mudeng saudara, saya pergi ke Shanghai, ke kota tua itu. Di mana itu ada APEC dulu, itu kumpul situ tuh pejabat-pejabat. Saya doa lagi di sekota itu sendirian. Sombong banget. Pulang bukan cuma itu, pulang anak saya sakit-sakitan. Sampai kemudian saya ditegur dan bilang kamu bertobat. Obat udah banyak saudara. Hari itu saya ngambil perjamuan, kita bertobat. Saya bertobat sebagai kepala keluarga. Dan akhirnya memberkati. Hari itu juga tiba-tiba anak saya sembuh. Saya obat yang gak perlu dipakai lagi. Kemudian otot kaki dari istri saya itu juga udah baik. Dia udah bisa jalan dengan baik. Sejak itu saya belajar. Kita gak bisa petantang-petenteng. Sehebat-hebatnya doamu, kamu mesti kenali struktur kuasa kegelapan itu. Karakteristik yang ketiga adalah setan itu fasiknya maksimal, saudara. Kalau ada penjahat film ya, yang cuma bisa dibeli, nanti ya udah baikan, sandranya dilepas. Bukan begitu setan. Rasanya belum ada Hollywood yang bisa menggambarkan setan itu sejahat-jahatnya setan. Mungkin satulah kalau ada ya, Joker. Musuhnya Batman. Joker itu gak bisa dibeli, gak bisa dibully, gak bisa diancem. Joker itu punya cuma satu tujuannya, senang lihat dunia hancur. Nah itu aja. Dan itulah setan. Tetapi apakah setan Joker? Enggak juga, gak bisa dia memberikan gambaran maksimal tentang kejahatan. Tapi prinsipnya begitu kira-kira. Senang lihat orang hancur. Dunia hancur dan dia bisa ketawa-ketawa di situ. Itu alasan kenapa kita mesti pakai selengkap senjata kita setiap hari. Jangan telanjang rohani ketika kita pergi. Lalu kemudian hasil daripada kita mengenakan perlengkapan ini apa? Apa berkatnya? Pertama bahwa kita mampu untuk berdiri dalam kemenangan rohani setiap hari. Di setiap perang kita akan menang. Yang kedua kita mampu membedakan. Kata tipu muslihat itu dipakai kata metodia. Metodia. Jadi metode-metode. Modus operanda daripada si iblis. Modusnya apa? Kita tahu dengan pasti. Oh ini setan begini caranya. Oh ini setan. Ini bukan istri saya. Ini kuasa setan. Maka kita harus hajar. Kita mesti berdoa. Ya. Lalu kita siap untuk mengantisipasi setiap hari. Karena Allah menjamin kemenangan. Maka pagi-pagi kita pergi. Tadi seperti apa yang dikatakan Pak Sony. We are in the winning side. Maka kita harus berjalan sebagai orang menang. Tetapi tetap mesti antisipasi bahwa akan ada peperangan setiap hari. Akan ada serangan yang akan menghancurkan kita. Yang mencuri sukacita kita pada hari itu. Be alert. Nah sebagai langkah praktis saya tinggalkan 3 hal ini. 1,
Allah lebih kuat daripada semua serangan setan. Amin saudara. Allah lebih kuat daripada semua serangan setan. Jangan besarkan setan. Nah ini yang kedua yang biasa selalu disebut sama almarhum KR. Ketika ada orang kesaksian membesar-besarkan dosanya, dia bilang, "Hei, kamu dibayar berapa jadi salesnya iblis? Ngapain kamu bicara membesar-besarkan setan di dalam kesaksianmu? Kamu mau sales kerajaan gelap ya?" Saudara, kita tahu dia punya kekuatan, tetapi dia tidak lebih berkuasa daripada Allah. Yang kedua, senjata Allah itu tidak bisa ditembus sama siasat setan. Kebenaran itu selalu menang atas segala dusta. Mungkin kita gagal melakukan firman, tetapi kebenaran yang datang dari Kristus tidak bisa dibatalkan sama sekali. Itu dia yang kita mesti sadari. Dan yang ketiga, bahwa gereja Tuhan, haleluya saudara. Gereja Tuhan menang atas kuasa si jahat. Ingat, bukan satu orang. Gereja Tuhan. Kita bisa mengalahkan roh jahat, betul. Tetapi ingat ini, kuasa di dalam wilayah, kota, kita perlu gereja dan gereja-gereja. Nah saya tutup dengan statement ini. Dari Martir Ignatius dari Antiok tahun 110 Masehi. Dia mengatakan begini kepada jemaat Efesus. Dia tulis ini kepada jemaat Efesus. Usahakanlah bertemu sesering mungkin untuk bersyukur, untuk memuliakan Tuhan. Dengan kata lain bersekutu, berdoa. Ketika gereja berkumpul lebih sering, kuasa setan digulingkan dan kehancurannya ditimbulkan oleh kesepakatan iman kita. Bapak Ibu, kenapa penting sekali kita berkumpul berdoa? Online good, ya saya nggak mungkin tiap Sabtu kesini, tetapi saya ikut online. Dan ketika kita mulai hybrid, semangat semakin besar. Tapi saya mau mengajak kita semua. Kenapa itu penting? Karena kesatuan iman kita itu perlu Bapak Ibu. Perlu untuk menggulingkan setan. Betul dia telah gagal. Tetapi kita perlu melihat itu terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita perlu melihat itu terjadi. Dan ini sebenarnya strategi yang paling kelihatan dalam perang-perang modern sekarang. Mulai dengan apa dulu? Perang elektronika. Di udara dihajar dulu. Stop dulu, dibombardir dulu. Tapi ketika Amerika membombardir Irak, apakah perang selesai? Tidak. Setelah semua dihancurkan, tidak ada lagi kekuatan udara musuh. Barulah yang turun itu pasukan darat. Mulai menduduki satu persatu. Perangnya itu mengerikan. Mengerikan. Banyak yang kalah itu bukan di peperangan udara. Justru di sini yang di bawah ini. Nah Bapak Ibu, setiap hari ketika kita berdoa, kita berusaha untuk memenangkan peperangan di udara. Tetapi every day kita akan pergi ke kantor kita pergi ke sekolah, kita pergi mengajar anak-anak kita pergi ke keluarga kita pergi ke usaha kita pergi ke teman-teman main kita, ke teman hobi kita. Di situ peperangan darat itu terjadi. Dan kita mengambil satu persatu daerah musuh. Dan menduduki dan mengklaim itu kembali kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kiriara labasyakata karana marana. Robuku rabasyakata karana barana marana. Iriba karalaba. Saya percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan kepada gereja. Bahwa ketika engkau melihat bahwa musuh berusaha untuk menggeser arah dan panggilanmu, visimu. Tapi demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan memakai orang-orang dan pahlawan-pahlawanku untuk berdiri teguh. Dan untuk mengatakan bahwa kami memegang teguh panggilan Allah kepada gereja ini. Yang menjadi identitas Allah untuk menghasilkan murid-murid. Dan juga untuk menggerakkan di dalam doa. Dan firman Tuhan berkata bahwa aku telah menaruh warisan doa, warisan rohani kepada jemaatmu. Kepada jemaat MDC, bahwa engkau dan para pemimpin telah dilatih sejak awal untuk mengenal bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa. Dan ini yang firman Tuhan katakan,
Teruskan itu kepada generasi sekarang ini. Bahwa mereka perlu tahu bagaimana menjadi kuat. Bagaimana mereka tidak mudah mental. Tidak mudah mereka mengalami keadaan lalu mereka mundur. Mereka resign di pekerjaan hanya karena mereka mengalami tekanan sedikit. Tapi firman Tuhan berkata, aku ingin engkau, para pilar-pilar gereja, para bapak-bapak di tempat ini, para bapak-bapak gereja di tempat ini. Untuk engkau mendidik dan menceritakan bagaimana aku mendidik engkau dan melatih otot-ototmu menjadi kuat secara rohani. Sehingga anak-anak dan cucu-cucumu akan kuat. Dan mereka akan berperang melawan kuasa itu pada zaman mereka sendiri. Tuhan, aku mengucap syukur. Dan aku berdoa untuk gerejamu Tuhan. Bahwa kami punya kerinduan untuk berkumpul dan melihat setan digulingkan di dalam kehidupan kota kami. Digulingkan di dalam kehidupan perusahaan-perusahaan dan keluarga-keluarga, pendidikan, pernikahan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami akan melihat ada kesatuan iman dan kedewasaan penuh akan tumbuh di dalam jemaatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa, kekudusan-Mu melingkupi, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, sekali lagi, darah-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Mari sama-sama. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, sekali lagi, darah. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Kau ingatkan kami sekali lagi tentang doa, bahkan peperangan rohani. Tuhan, jadikan gereja ini gereja yang senang berdoa, gereja yang suka berdoa Tuhan, dan jadikan gereja ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa Tuhan Yesus. Dan Tuhan, bangkitkan alertness Tuhan, kewaspadaan kami dalam doa-doa kami terhadap pekerjaan si jahat yang ingin mencuri berkat Tuhan dalam kehidupan kami, yang ingin memporak-porandakan rumah tangga kami, yang ingin memporak-porandakan pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, kami berikan kami Tuhan Yesus kekuatan dan iman dan keberanian Tuhan untuk melawan principalities, pemerintahan di udara Tuhan Yesus, penguasa di udara Tuhan yang memblokir Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami perangi segala pekerjaan setan yang ingin menghalangi pekerjaan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan Tuhan. Kami melawan pekerjaan setan yang ingin menghancurkan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami patahkan. Biarlah rencana Allah yang terjadi dalam keluarga kami, dalam diri anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan semakin hari kami semakin mendevelop, membangun kehidupan doa pribadi kami Tuhan Yesus.
Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah dengan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Cinta hanya sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Bapakku, saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu.
sepertimu. Bapakku cinta, ku rindu saat ku lihat hidupku. Ku saksikan penyertaan-Mu, sungguh semua campur tangan-Mu.